Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi peran personel sekolah dalam BK. Bersama saya Kurnia Sriwidari dan dua rekan saya, Rika Zahra dan Aulia Mutia. Peran personel sekolah dalam BK yaitu KEPSEK. Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan keterampilan para petugas bimbingan dan konseling itu sendiri, namun juga sangat ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Karena posisi yang sentral, kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian, dan perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Ia membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur bagi program bimbingan dan konseling di sekolahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah peran personel sekolah, yaitu guru dalam layanan BK. Yang pertama yaitu untuk membantu mengembangkan dan melaksanakan pedoman perkembangan komprehensif untuk program di sekolah. Yang kedua yaitu untuk membantu mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian khusus dalam belajar supaya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga untuk bekerja sebagai guru atau penasehat sekitar 20-25 siswa dan bertemu dan melibatkan mereka secara individu atau kelompok dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya, berusaha untuk mengenal pribadi masing-masing siswa yang tergabung dalam kelompok untuk memberi nasihat. Yang kelima, untuk menindaklanjuti dengan nasihat tentang kemajuan akademis, laporan nilai, perhatian khusus, dan informasi umum. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui orang tua atau wali kepada pembimbing mereka dan bekerja sebagai perantara rumah dan sekolah melalui fasilitas komunikasi. Kemudian, untuk membangun kekompakan antara masing-masing individu yang berada dalam satu kelompok yang sama, supaya dapat memberikan dampak untuk individu yang lain. Selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan membuatnya rekomendasi untuk bimbingan komite. Yang terakhir yaitu untuk berpartisipasi dalam pengembangan staf program yang akan membantu dan menyediakan kegiatan bimbingan dan konseling untuk memberikan pengalaman bagi siswa yang membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Rika Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran konselor sekolah dalam bimbingan dan konseling menurut MIRIK. Yang pertama yaitu untuk mengambil kepemimpinan dalam mengorganisasi dan mengembangkan bimbingan dan program konseling dalam bimbingan yang menyeluruh. Yang kedua, untuk memberikan layanan konseling individu kepada siswa. Yang ketiga, untuk menyediakan layanan konseling kelompok kecil kepada siswa. Keempat, untuk mengorganisasi dan memimpin unit bimbingan kelompok, sesi, dan kegiatan. Kelima, melatih dan mengordinasi fasilitator dan proyek-proyek terkait. Keenam, untuk berkonsultasi dengan orang tua, guru, dan administrator mengenai pertemuan khusus dan kebutuhan siswa. Ketujuh, untuk berkonsultasi dengan guru dan administrator tentang bimbingan dan intervensi konseling bagi siswa. Kedelapan, untuk mengembangkan unit bimbingan yang berkembang dari kebutuhan dan penilaian siswa. Dan yang kesembilan yaitu untuk membantu mengembangkan dan mengkoordinasikan guru sebagai program penasihat. Kesepuluh, untuk memimpin bersama pada saat tertentu dalam bimbingan unit atau sesi dengan seorang guru sebagai program penasihat. Kesebelas, untuk melayani sebagai sumber daya profesional untuk menjadi penasihat tentang konsultasi singkat dan perubahan perilaku. Yang ke-12 yaitu untuk membantu mengidentifikasi siswa yang memiliki kebutuhan atau masalah khusus dan untuk membantu menemukan pendidikan alternatif atau layanan bimbingan bagi mereka.
Yang ke-13, untuk mengkoordinasi program pengembangan dan staf yang berkaitan dengan bimbingan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengkoordinasi layanan lain yang berhubungan dengan bimbingan, seperti penilaian siswa, nasihat, sumber masyarakat, pendidikan khusus, dan penempatan.